Hai semua, berikut ini settingan wajib di HP Samsung. Pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir karena saya akan membahas beberapa settingan yang mungkin cukup penting sekaligus cara penggunaannya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke settingan yang pertama, yaitu biasanya saya akan mengatur tata letak layar depan ya teman-teman ya. Nah, biasanya seperti ini. Ada layar depan dan layar aplikasi ya. Nah, langsung saja kita masuk ke settingannya, kita klik dan tahan di bagian layar kosong seperti ini ataupun ciutkan dua jari juga bisa. Lalu klik di bagian pojok kanan bawah. Kemudian klik tata letak layar depan. Nah, di sini ada dua pilihan, biasanya saya pakai yang ini hanya layar depan. Kemudian kita klik gunakan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk tampilannya sudah beda ya, hanya layar depan aja, layar aplikasi sudah nggak ada. Kemudian selanjutnya saya akan mengatur posisi aplikasi-aplikasi yang sering saya gunakan. Nah, misalnya di sini YouTube ya, YouTube ini kan masih terkumpul dalam satu folder untuk aplikasi-aplikasi Google ya, jadi saya keluarkan. Jadi supaya lebih gampang untuk mengakses YouTube. Kemudian di sini apabila ada aplikasi-aplikasi yang tidak tersusun, ada yang kosong seperti ini, biasanya saya akan isi ya supaya terlihat lebih rapi. Nah, seperti itu. Teman-teman silakan sesuaikan aja. Nah, kemudian untuk WhatsApp, galeri dan lainnya saya akan pindahkan ke depan sini. Nah, caranya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan lalu tinggal geser aja ya, tinggal pindahkan posisinya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan yang selanjutnya, yaitu saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan ya. Daripada memakan ruang penyimpanan di HP kita, alangkah bagusnya dihapus aja agar tidak memakan ruang penyimpanan ya. Lagian tidak digunakan juga. Nah, cara untuk menghapus aplikasinya cukup mudah, teman-teman tinggal klik dan tahan lalu pilih hapus instalasi. Nah, untuk aplikasi-aplikasi sistem itu biasanya nggak ada opsi untuk hapus instalasi ya teman-teman ya, hanya dinonaktifkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa hapus aja aplikasi-aplikasi yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak digunakan. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya di bagian samping ini ada artikel seperti ini, Google Discover ataupun Samsung Free. Nah, teman-teman bisa menghilangkan yang ini ya. Jika tidak suka, teman-teman bisa hilangkan. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian klik pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian ini, tambahkan halaman media ke layar depan ya. Nah, ini kalian nonaktifkan aja. Nah, nanti sudah tidak akan ada lagi untuk artikel ataupun Samsung Free-nya ya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu di bagian tombol power ya. Nah, tombol power ini biasa digunakan untuk mematikan HP ya. Nah, tetapi muncul Bixby. Nah, jadi apabila teman-teman baru pertama kali dan tidak tahu untuk cara mengubahnya supaya bisa ke opsi untuk mematikan HP ataupun merestart HP, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian klik di bagian fitur lanjutan. Nah, kemudian pilih tombol samping. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih menu matikan daya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi menu matikan daya. Kemudian di bagian tombol power ini juga bisa menjadi pintasan apabila kita aktifkan yang ini, tekan 2 kali, bisa buka cepat kamera ataupun bisa buka aplikasi ya. Nah, misalnya kalian ingin membuka cepat-cepat suatu aplikasi yang sering kalian gunakan, kalian bisa atur di sini ya, di bagian tombol samping ini, kemudian pilih yang 2 kali. Nah, di sini kita coba untuk mematikan daya, kita klik dan tahan. Nah, sekarang sudah berubah untuk mematikan HP ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita klik 2 kali, maka dia akan membuka aplikasi sesuai yang kita pilih. Nah, biasanya manualnya itu buka cepat kamera ya. Maka akan membuka kamera ya.
Nah, apabila teman-teman ingin cepat-cepat membuka kamera, tinggal ditekan aja 2 kali. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu adalah ketuk 2 kali. Nah, jadi teman-teman bisa mengunci layar ataupun menyalakan layar hanya dengan ketuk 2 kali ya, tanpa perlu menggunakan tombol power lagi. Nah, seperti ini ini posisi HP-nya, layarnya sedang menyala, kita bisa kunci dengan ketuk 2 kali. Nah, kemudian kita bisa menyalakan HP kita apabila dalam keadaan terkunci seperti ini. Nah, jadi kita tinggal buka aja kuncinya. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian fitur lanjutan, lalu pilih gerakan dan gestur, lalu yang ini kalian aktifkan. Nah, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, teman-teman silahkan aktifkan aja yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke settingan selanjutnya, yaitu adalah setting di bagian pusat kontrol ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk di pusat kontrol ini banyak sekali menu-menu. Nah, teman-teman bisa atur menu-menu yang sering kalian gunakan di bagian awal ya. Jadi apabila kalian ingin menggunakan suatu menu tersebut jadi lebih cepat ya. Nah, caranya cukup mudah sekali, teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian pojok kanan atas titik 3, kemudian edit tombol. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan menu-menu yang mungkin kalian butuhkan. Nah, kalau tidak kalian butuhkan, kalian bisa memindahkannya ke atas seperti ini. Ataupun kalau kalian ingin menggunakannya, tinggal ubah aja dari atas ke bawah, dipindahkan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengatur untuk menu-menu yang sering kalian gunakan. Misalnya di sini untuk yang namanya mode pesawat kita ubah ke bagian yang awal ya. Bagian yang depan, kemudian yang ini Bluetooth kita bisa ubah juga. Nah, jadi teman-teman bisa atur untuk posisinya ya. Nah, teman-teman bisa prioritaskan untuk menu-menu yang sering kalian gunakan. Oke, selanjutnya biasanya saya akan setting di bagian keyboard ya. Nah, jadi kita masuk ke pengaturan. Nah, di sini untuk keyboardnya, nah seperti ini. Nah, dia kalau kita ingin menggunakan simbol-simbol harus klik di bagian yang pojok kanan ini ya. Nah, ini nanti bisa dimunculkan, kemudian kalian juga bisa mengaktifkan toolbar ini apabila kalian belum mengaktifkannya ya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan beberapa settingan. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke settingan keyboardnya. Di sini tulis saja keyboard. Nah, ini dia, kalian masuk ke keyboard Samsung. Lalu di sini teman-teman biasanya kalau text predictive ini saya nonaktifkan ya, karena biasanya agak mengganggu apabila kita suka chat dengan singkat ya. Nah, kemudian di sini saya akan mengaktifkan ini toolbar keyboard. Kemudian selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian tata letak ya, teman-teman ya. Nah, lalu saya akan mengaktifkan yang ini karakter alternatif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini belum muncul, kalau sudah kita aktifkan maka dia muncul ya. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat simbol-simbolnya atau karakter alternatifnya muncul tanpa perlu kita tekan yang bagian yang ini tadi. Nah, sekarang kita bisa juga selanjutnya untuk tetap di bagian keyboard ini, yaitu kita mengatur posisi ini ya teman-teman ya, posisi toolbarnya. Nah, teman-teman bisa atur untuk posisi toolbarnya sesuai dengan yang sering kalian gunakan. Nah, kalian bisa tambah ataupun kalian bisa kurangi. Biasanya saya akan menambahkan yang ini, emoji, kemudian yang ini, kemudian yang ini juga papan klip. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ini tadi sudah bisa kita gunakan. Kita tinggal klik dan tahan maka dia akan muncul ya untuk simbolnya. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk ke settingan selanjutnya, yaitu biasanya saya akan mengaktifkan RAM Plus ya. Nah, untuk mengaktifkan RAM Plus langsung saja teman-teman masuk ke pengaturan, lalu di sini pilih perawatan perangkat dan baterai, lalu pilih di bagian memori. Nah, jadi agar performa HP kita lebih tinggi, teman-teman bisa menggunakan fitur RAM Plus ini ya, apalagi teman-teman yang sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang cukup berat ya.
Nah, jadi di sini langsung aja kalian setelah masuk ke bagian memori, kalian pilih yang namanya RAM plus. Nah, di bagian bawah ini. Nah, teman-teman bisa aktifkan, lalu pilih RAM yang kalian ingin tambah. Biasanya saya akan tambah ke yang paling besar. Kemudian lalu klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart sebentar, kemudian menyala lagi ya, teman-teman ya. Kemudian nanti RAM-nya akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya, yaitu biasanya saya akan mengaktifkan kunci layar ya teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman ingin HP-nya jadi lebih aman, tidak mudah diakses orang lain, teman-teman wajib mengaktifkan yang namanya kunci layar. Nah, di sini masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian pilih keamanan dan privasi. Lalu pilih kunci layar. Lalu pilih lagi kunci layar yang bawahnya. Kemudian kalian di sini nanti akan diarahkan untuk memilih jenis kunci layar ya. Di sini tadi saya sudah aktifkan. Di sini ada beberapa pilihan, ada pin, sandi, dan pola. Kemudian ada kunci biometrik juga, wajah dan sidik jari. Nah, biasanya saya pakai yang pola ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal buat aja polanya 2 kali. Nah, kemudian klik lanjutkan, kita masukkan sekali lagi untuk pola yang sama. Kemudian klik konfirmasi. Nah, seperti itu untuk cara mengaktifkan kunci layarnya ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian bawahnya kalian juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari jika teman-teman mau. Nah, jadi kalau sudah kita aktifkan, maka HP kita akan terkunci. Nah, sudah menggunakan pola ya, jadi lebih aman. Apabila kalian ingin lebih aman lagi, bisa menggunakan sidik jari juga. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan berikutnya, yaitu adalah yang namanya panel ads. Nah, panel ads itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan menambahkan beberapa alat untuk yang sering saya gunakan ya, misalnya mengambil screenshot, kemudian yang lainnya ya. Nah, di sini untuk cara mengaktifkan panel ads cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, lalu silakan klik di bagian tampilan. Nah, di sini silakan pilih panel AdG. Nah, kalian aktifkan, kemudian pilih di bagian panel. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan, misalnya YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram dan lainnya. Nah, kalau kalian mau kurangi juga bisa. Kalau mau tambah, tinggal cari aja di sini aplikasinya. Kemudian teman-teman tinggal tambah aja ya. Nah, kalian tambah, nanti dia akan masuk ke daftar panel ads-nya. Kemudian kita keluar dari sini. Di sini ada setelan gagang. Teman-teman bisa atur untuk warna gagangnya, kemudian transparansi, ukuran, lebar dan lainnya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal setting aja. Dan di sini cara penggunaannya cukup mudah, kalian tinggal usap aja. Nah, bisa mengambil screenshot ya. Nah, bisa mengambil screenshot dari sini, kemudian kalian juga bisa membuka aplikasi dengan cepat di sini ya, tanpa perlu kalian cari-cari lagi aplikasinya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu settingan untuk split screen dan multi windows ya. Nah, jadi di sini sebelum teman-teman menggunakan split screen ataupun multi windows, teman-teman silahkan setting terlebih dahulu, masuk ke pengaturan, lalu pilih fitur lanjutan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian lab. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang ini terlebih dahulu, multi jendela untuk semua aplikasi. Jadi semua aplikasi itu bisa di multi windows ya. Kemudian di bagian ini saya juga akan mengaktifkan usap untuk layar terpisah ini, kemudian usap untuk tampilan pop-up ini. Jadi kita bisa menggunakan pintasannya ya teman-teman ya. Nah, ini ada tutorialnya kalau untuk tampilan pop-up atau multi windows. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian untuk yang usap untuk layar terpisah atau split screen bisa dengan seperti ini pintasannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cara yang lainnya teman-teman juga bisa seperti ini. Kalian klik pada aplikasi yang kalian ingin split screen atau multi windows. Kemudian kalian pilih tombol recent up, lalu klik pada logo aplikasinya. Kemudian pilih salah satunya. Nah, misalnya dalam tampilan pop-up. Bisa ya. Ataupun kalian dalam layar terpisah atau split screen juga bisa.
Nah, tinggal buka aja aplikasi kedua. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu adalah optimalisasi otomatis ya teman-teman ya. Nah, biasanya HP kita itu kalau jarang kita bersihkan atau kita restart, itu kinerjanya bisa menurun ya teman-teman ya, atau menjadi berat. Jadi di HP Samsung kali ini itu ada fitur yang bisa mengoptimalisasi kinerja HP kita secara otomatis ya. Nah, cara mengaktifkannya, kalian masuk ke pengaturan, lalu teman-teman silahkan klik di bagian perawatan perangkat dan baterai. Kemudian kalian masuk di bagian ini, optimalisasi otomatis. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang ini ya. Nah, jadi dia akan mengoptimalisasi HP kita apabila diperlukan ya. Biasanya itu pada saat waktu-waktu kita tidak menggunakan HP, yaitu misalnya pada saat di malam hari pada saat kita tidur, atau pada saat kita tidak menggunakan HP ya. Nah, di sini teman-teman bisa mulai ulang secara otomatis agar tetap dalam kondisi terbaik. Mulai ulang otomatis hanya akan terjadi pada saat Anda tidak menggunakan ponsel. Nah, ini biasanya saya akan aktifkan ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk settingan yang terakhir. Biasanya itu saya akan mengaktifkan yang namanya navigasi gestur. Nah, untuk navigasi gestur ini terserah kalian, apabila kalian mau bisa kalian aktifkan, jika tidak mau juga tidak masalah. Nah, untuk navigasi sekarang itu saya menggunakan navigasi tombol ya. Nah, kalau kalian tidak suka tampilan seperti ini, kalian bisa mengubahnya menjadi navigasi gestur. Kalian masuk aja ke pengaturan, lalu di sini teman-teman silahkan langsung aja tulis di bagian pencariannya navigasi ya. Nah, ini dia bilah navigasi, kalian klik aja. Lalu di sini kalian pilih bilah navigasi. Nah, ini dia gestur usap atau navigasi gestur. Nah, teman-teman bisa lihat nanti untuk bagian navigasi bawahnya akan berubah menjadi navigasi gestur ya. Nah, ini petunjuk gesturnya kalian juga bisa hilangkan jika kalian tidak suka. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Kalian usap aja. Nah, kalau kalian usap dari bawah ke atas, nah seperti dari sini tadi kita usap dari bawah ke atas, maka dia akan ke home screen ya teman-teman ya. Nah, kemudian seandainya kalau teman-teman usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan, itu akan menampilkan recent up. Nah, seperti itu. Nah, seandainya kalian usap dari samping kiri ataupun samping kanan, itu akan kembali ya, atau tombol backnya. Nah, seperti ini. Kita usap dari kiri ya. Nah, kembali, kemudian dari kanan juga sama. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kali ini. Jika ada tambahan yang lain, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.